Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel Math Basic Class. Kali ini kita akan membahas soal request lagi dari teman kita. Soalnya masih sama ya, terkait dengan dinamika gerak. Jadi pada soal kali ini ada dua buah benda terletak pada bidang miring yang terhubung dengan katron. Jadi soalnya kira-kira seperti ini teman-teman. Adapun variabel-variabel yang diketahui yaitu konstanta koefisien gaya gesek 0,1, kemudian massa benda 1 2 kg, massa benda 2 4 kg, dan percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Sedangkan sudut bidang miringnya yaitu 30 derajat. Oke, mari kita kerjakan. Nah, seperti biasa, ketika ingin menyelesaikan soal tentang dinamika gerak, maka kita harus menggambarkan diagram benda bebasnya. Mari kita mulai. Kita gambarkan dulu diagram benda bebas untuk benda 1. Yang pertama pasti ada gaya berat. Arahnya selalu dari pusat menuju ke bawah ya teman-teman. W1. Kemudian kita bisa gambar langsung ada gaya normal. Selalu tegak lurus terhadap bidang ya. Jadi ini. Kemudian ada gaya gesek karena ini kasar, berarti kita punya gaya gesek yang arahnya kira-kira seperti ini. Oke. Kemudian gaya W1 ini ya, kita bisa proyeksikan dalam dua arah, yaitu dalam arah X dan dalam arah Y. Baik, sebagai informasi teman-teman, kalau bidangnya bidang miring, maka kita membuat sumbunya seperti ini teman-teman. Jadi yang ke arah atas itu sumbu Y, agak miring ya, jadi tidak seperti biasanya kita kalau sumbu Y itu seperti ini Y, kemudian ini X. Nah kali ini kita menyesuaikan dengan bidangnya, berarti yang sejajar dengan bidang miring itu sumbu X, kemudian yang tegak lurus terhadap bidang miring ini itu kita anggap sebagai sumbu Y. Kalau gitu kita proyeksikan ya nilai W1 ini ke arah sumbu X dan ke arah sumbu Y. Seperti biasa cara proyeksi ya. Jadi ini kita tarik garis putus-putus. Kemudian berarti ini kita sudah proyeksikan W ke dalam arah X, kemudian sini. Nah, ini kita sudah proyeksikan dalam arah Y. Oke, sekarang kita punya dua W, yaitu ada WX dan ada WY. Baik, nah bagaimana hubungan WX dengan WY? Jadi kalau kita sudah proyeksi seperti ini teman-teman, maka sudutnya ya, sudut theta yang di sini tadi itu menjadi di sini. Nah, berarti di sini yang 30 derajatnya itu. Oke. Nah, kalau begitu berarti WX ini ya, WX ini berada di mananya theta. Dia berada di depan theta kan, ini bisa saja kita anggap dia di sini, atau tetanya kita bisa anggap dia di sini. Nah, di sini juga 30 derajat. Berarti WX di depan theta, berarti WX ini akan sama dengan W1 kemudian dikali dengan sinus theta. Sedangkan WY itu ada di samping theta, berarti WY itu akan sama dengan, saya tuliskan ulang saja, W1 kemudian dikali dengan cos theta. Nah, tetanya 30 derajat, nanti masukkan saja nilainya. Oke. Nah, kemudian ada gaya tegangan tali ya. Di sini ada gaya tegangan tali. Saya tulis dengan T. Oke, jadi kira-kira itu diagram benda bebas untuk benda 1. Sekarang pada benda 2 ada gaya berat W2, kemudian ada gaya tegangan tali. Oke. Nah, kira-kira seperti ini diagram benda bebasnya. Sekarang kalau sudah tahu seperti itu, baru kita menentukan formulasinya seperti apa. Pertama kita tinjau dulu benda 1. Untuk benda 1, sigma Fy sama dengan 0. Jadi karena benda ini hanya bergerak dalam arah sumbu X-nya, tidak dalam arah sumbu Y, maka jumlah gaya yang bekerja dalam arah sumbu Y sama dengan 0. Nah, kita lihat gaya-gaya yang bekerja dalam arah sumbu Y. Ada gaya normal, kemudian ada gaya WY ya, atau W1Y bisa silakan.
Berarti di sini yang ke arah atas itu positif, N, kemudian dikurang dengan WY sama dengan 0, atau N sama dengan WY tadi sama dengan W1 kemudian dikali dengan cos theta 30 derajat. Oke, nah ini bisa kita langsung cari nilainya. W1 berarti sama dengan M1 dikali G dikali dengan cos 30 derajat. M1 2 dikali dengan percepatan gravitasinya 10 dikali dengan cos 30 itu 1/2 akar 3. Oke, 2 kali 10 20 dibagi 2 10. Maka gaya normalnya sama dengan 10 akar 3 Newton. Baik, setelah kita memperoleh gaya normal, selanjutnya kita menentukan berapa gaya gesek. Gaya gesek kinetis itu sama dengan mu k dikalikan dengan N. N-nya gaya normal ya. Mu k sudah ada di soal 0,1 dikali 10 akar 3. Ini hasilnya sama dengan akar 3 Newton. Oke. Nah, sekarang kita sudah memperoleh gaya gesek yang bekerja pada benda satu ya, terhadap bidang nilai. Nah, selanjutnya kita meninjau gaya-gaya yang bekerja dalam arah X pada benda satu. Baik, kita lanjut di sini. Sigma Fx sama dengan M1 dikalikan dengan A. Oh ya, teman-teman, jadi karena tadi massa benda 2 lebih besar daripada massa benda 1 ya. Jadi kalau sistem ini bergerak, maka sistem akan bergerak ke sini dengan percepatan A, atau di sini dia ke bawah dengan percepatan A. Jadi percepatan sistemnya sama dengan A. Dan itu bernilai sama untuk M1 maupun M2. Oke. Nah, gaya-gaya yang bekerja dalam arah X pada benda satu yaitu ada gaya tegangan tali, kemudian ada gaya gesek, kemudian ada gaya Wx yang kita proyeksikan tadi ya, gaya W1 yang kita proyeksikan terhadap sumbu X. Berarti kalau begitu yang ke kiri itu biasanya negatif ya, kemudian yang ke bawah itu positif. Oke, atau gini saja teman-teman, yang kita anggap yang searah dengan pergerakan benda itu positif, kemudian yang melawan pergerakan benda negatif. Tapi harus konsisten ya. Berarti T itu positif, kemudian dikurangi dengan Wx, kemudian dikurangi dengan Fk sama dengan M1 dikali A. Oke. Nah, selanjutnya T itu sama dengan M1 dikali A ditambah Wx tadi sama dengan W1 dikali sinus theta, kemudian ditambah dengan gaya gesek kinetis. Baik, kita masukkan nilainya. M1 tadi nilainya sama dengan 2 kg tadi, kemudian dikalikan dengan A ditambah dengan W1 itu M1 dikali G. Berarti M1 dikali G 2 dikali dengan 10 dikali sinus 30 ditambah dengan Fk tadi sudah dapat ya, akar 3. Berarti sama dengan 2A ditambah 20 dikali sinus 30. Sinus 30 berapa? 1/2 ya. Berarti di sini hasilnya 10 ditambah dengan akar 3. Oke, kita anggap ini sebagai persamaan 1. Nah, selanjutnya kita meninjau benda 2. Meninjau benda 2. Nah, gaya-gaya yang bekerja yaitu ada T, kemudian ada W2. W2-nya positif ya, T-nya negatif. Kita harus konsisten aja. Sebenarnya ada masalah ya, yang penting konsisten. Kalau misalkan tadi teman-teman menganggap Fk
K yang ke bawah itu searah dengan sumbu X positif, kemudian yang ini berarti negatif, silakan. Itu yang penting konsisten dalam perhitungan sehingga nanti nilainya tidak salah. Oke, berarti W2 kita anggap positif. Sigma F Y itu sama dengan M2 dikali dengan A. Berarti W2 dikurangi dengan T itu sama dengan M2 dikali dengan A. Oke. Nah, sekarang berarti kalau kita mencari nilai T, berarti T itu sama dengan W2 dikurangi dengan M2 dikali dengan A, atau M2 dikali G dikurangi M2 dikali A. Masukkan nilainya. M2 tadi nilainya 4 dikali 10 dikurangi 4 dikali A, atau sekitar 40 dikurangi dengan 4A. Oke, kita anggap ini persamaan 2. Nah, selanjutnya kita substitusikan ya persamaan 2 ke dalam persamaan 1. Substitusi persamaan 2 ke persamaan 1. Oke, berarti T, satu tulis ulang ya, persamaan satunya T sama dengan 2A tambah 10 ditambah akar 3. T nya kita ganti dengan ini, berarti 40 dikurang 4A sama dengan 2A tambah 10 ditambah akar 3. Oke, yang variabel sejenis digabungkan. 40 dikurang 10 dikurang akar 3 sama dengan 2A ditambah 4A. 40 kurang 10 30 ya. 30 dikurang akar 3 sama dengan 6A. Oke, dari sini kita peroleh persamaan A sama dengan 30 dikurang akar 3 dibagi dengan 6. 30 bagi 6 sama dengan 5. Berarti ini 5 dikurang akar 3 per 6. Ini kalau teman-teman cari nilainya bisa ya. Nilainya sekitar 4,71 meter per sekon kuadrat. Ya, jadi ini dia nilai percepatan sistem ya. Percepatan sistem yang dimiliki oleh kedua benda yang bergerak dengan dalam sistem seperti ditunjukkan pada gambar. Oke, ini dia pembahasan soal pertama. Selanjutnya kita lanjut dengan soal kedua. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal yang kedua ya. Jadi ada suatu sistem seperti di gambar ini. Jadi ada dua balok terletak pada suatu bidang, kemudian ditarik oleh gaya F sebesar 50 Newton membentuk sudut 60 derajat terhadap horizontal. Yang ditanya itu berapa percepatan sistem, atau biasa kalau di soal ditanya berapakah percepatan yang dimiliki oleh benda 1 dan benda 2. Oke. Nah, jadi di sini lantainya licin. Nah, ini akan lebih mudah. Kenapa? Karena tidak ada pengaruh gaya gesek. Baik, seperti biasa ya. Meskipun sebenarnya soal ini bisa diselesaikan dengan cepat, tapi saya tetap akan menguraikan gaya-gayanya sambil teman-teman belajar untuk memproyeksikan gaya gitu ya, dan menguraikan diagram benda bebas ini. Oke, pada M1 seperti biasa di sini ada gaya berat ke bawah W1, kemudian ada gaya normal tegak lurus bidang N1. Di sini ada tegangan tali, kemudian ada W2 dan ada N2. Oke. Nah, selanjutnya F ini kita proyeksikan dalam dua arah seperti biasa ya. Berarti F ini ada yang searah X, kemudian ada juga yang searah Y.
gitu. Kita di sini punya Fy. Nilainya Fy ini berada di samping maaf, di depan theta ya. Ini Fy di depan theta, berarti dia kalau di depan sinus. Maka di sini F dikalikan dengan sinus theta. Kemudian Fx itu di samping theta, berarti di sini Fx sama dengan F dikalikan dengan cos theta. Oke. Nah, untuk menyelesaikan soal ini kita tidak butuh Fy, kemudian tidak butuh N1, W1, N2, W2 maupun T karena tidak ada pengaruh gaya geser. Yang kita gunakan hanya Fx. Kita bisa langsung terapkan persamaannya. A itu sama dengan sigma Fx dibagi dengan M. M-nya nanti M total ya, M1 sama M2. Berarti di sini karena yang bekerja hanya Fx, berarti Fx dibagi dengan M1 ditambah dengan M2. Oke. Ini sama dengan Fx tadi sama dengan F dikali dengan cos theta dibagi dengan M1 tambah M2. Sampai di sini. Berarti A sama dengan, masukkan nilainya, F50 dikali cos theta-nya 60 dibagi dengan M1-nya 4 ditambah dengan M2-nya 6. Ini sama dengan 50 dikali cos 60 itu 1/2. Berarti 50 dibagi 2, 25. Dibagi dengan 4 tambah 6, 10. Maka diperoleh percepatannya sama dengan 2,5 meter per sekon kuadrat. Oke teman-teman, jadi itulah pembahasan 2 soal request dari teman-teman, dari salah satu teman kita yang sudah dibahas tadi ya, dari soal pertama dan soal kedua. Kedua soal juga sama-sama menentukan berapa percepatan sistem. Baik, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini agar kami tetap semangat dalam membuat video-video pembahasan soal-soal fisika sekaligus pembahasan materi-materi fisika. Sekian, sampai ketemu di video selanjutnya. See you.